terima kasih ya. Itulah tadi penerimaan dari mempelai perempuan. Nampaknya sudah banyak perkembangan, sudah bisa pantun saat ini ya. Ya baiklah, untuk acara berikutnya yaitu acara resepsi akad nikah. Untuk resepsi akad nikah ini kami serahkan sepenuhnya kepada beliau Pak UKD Desa Talang Jaya beserta anggota ya. Kami harapkan untuk Bapak UP2 UKD beserta anggota untuk memasuki ruangan. Ya, kami persilakan. Petugas Bapak P2 UKD kami mohon langsung memasuki, dan juga Bapak Ustadz Wahid Asrori, dan yang bertindak sebagai saksi satu kami mohonkan Bapak Sandiman untuk masuk di dalam rumah sebagai saksi satu, dan saksi sudah siap. Bapak Sandiman dan pihak keluarga besar dari calon mempelai laki-laki atau perempuan selagi tempatnya muat di dalam rumah, silakan untuk memasuki karena akan memberikan doa sekaligus menyaksikan jalannya prosesi akad nikah. Tolong silakan masuk yang dari Sidomulyo Aid Saleh Mupai yang belum masuk silakan. Bapak Sandiman, sini Pak Sandiman. Terima kasih. Langsung. Untuk acara yang pertama yaitu pembacaan kitab suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh beliau Bapak Ustadz Wahid. Kepada beliau Bapak Ustadz Wahid, waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum ittaqu
ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا إن الله كان عليكم رقيبا بسم الله الرحمن الرحيم ومن آياته ومن أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا من أنفسكم
bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Mudah-mudahan bagi yang membaca maupun yang mendengar, terkhusus kepada calon kedua mempelai, mudah-mudahan mendapat berkah dari bacaan kitab suci Al-Quran tersebut, sehingga acara akad nikah yang akan berlangsung pada siang hari ini berjalan dengan mulus dan lancar, tidak ada halangan suatu apapun. Untuk acara berikutnya yaitu pembayaran mas kawin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, an-nikahu sunnati faman raghiba ala sunnati falaysa minni. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Kepala Desa Talang Jaya dan yang saya hormati keluarga besar mempelai laki-laki, dan yang saya hormati keluarga besar mempelai perempuan, dan yang saya hormati semua tamu undangan yang sempat hadir pada pagi hari ini. Mohon maaf yang bisa saya sebut satu persatu nama maupun jabatan yang saya muliakan. Baiklah, marilah kita bersama-sama untuk memasuki acara ijab dan qabul. Ijab itu penyerahan, qabul penerimaan dari calon mempelai laki-laki. Namun di sini perlu diketahui bahwa persyaratan dalam pernikahan nomor satu yaitu kedua calon mempelai. Syarat yang kedua yaitu wali. Syarat yang ketiga yaitu kedua saksi yang adil. Alhamdulillah pada kesempatan ini semua syarat sudah terpenuhi. Marilah kita sama-sama untuk memasuki acara ijab dan qabul antara Muhidayat dan Kristia Ristia. Nah, mudah-mudahan pernikahan ini mendapatkan berkah rahmat dari Allah SWT, sehingga menjadi pernikahan yang benar-benar mendapat keberkahan dunia dan akhirat. Untuk mengawali pernikahan, untuk memperbarui keimanan kita kepada Allah SWT, Saudara Muhidayat untuk mengucapkan dua kalimat syahadat beserta artinya. Bismillahirrahmanirrahim.
Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya bersaksi bahwa tidak Tuhan selain Allah, dan saya bersaksi Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Bagaimana sih? Itulah dua kalimat syahadat, kalimat yang paling hebat, karena siapapun orangnya asal mengucapkan dua kalimat syahadat resmi menjadi seorang muslim. Apabila syahadat diucapkan, diikrarkan dengan lisan, dan yang kedua tasdiqul qalbi, dibenarkan hati, insyaallah yang ketiga pasti af'alul bil arkan, akan menjalankan apa dan isi dua kalimat syahadat tadi. Maka sebagai seorang muslim, ini tadi baru yang calon mempelai laki-laki, terus yang kedua calon mempelai putri pun biar benar-benar baru keislamannya. Jadi persilakan mempelai perempuan untuk membaca dua kalimat syahadat. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya bersaksi tiada Tuhan selain Allah, dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Jadi mudah-mudahan dengan dua kalimat syahadat tadi, khususnya kedua mempelai dan kita semua, keimanan kita lebih tebal, lebih takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita bisa menjalankan perintah-perintah Allah dan ikhlas meninggalkan semua larangan Allah Subhanahu wa taala. Karena menjadi seorang muslim itu senang tapi berat. Artinya kewajiban seorang muslim laki-laki harus menjalankan sholat 5 waktu, tidak ada alasan apapun untuk meninggalkan sholat. Betapa wajibnya sholat bagi laki-laki. Kalau bagi perempuan mungkin ada waktu-waktu tertentu yang tidak boleh sholat. Yang selanjutnya yaitu persyaratan dalam pernikahan. Kalau dua kalimat syahadat ini bukan persyaratan pernikahan, tapi persyaratan menjadi seorang muslim. Jadi seandainya pernikahan tanpa membaca syahadat pun sah. Jangan sampai nanti menjadi alasan baca syahadatnya kok nggak pas, terus nggak sah pernikahannya. Tidak. Itu hanya persyaratan sebagai seorang muslim harus mengucapkan dua kalimat syahadat. Apabila pengucapan diikrarkan lisan, tasdiqul qalbi, af'al bil arkan, insyaallah menjadi muslim yang sempurna, taat meninggalkan dan taat menjalankan semua perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya yaitu mahar atau mas kawin. Kira-kira memberikan mahar apa dan berapa? Yang pertama, emas cincin setengah suku dan uang 352.000. Emas Setengah suku, satu suku, setengah, Setengah. 1/2. terus Dan uang 352.000. ini mas kawin ini dari awal atau baru-baru memberikan mas kawin ini? Dari awal. Dari awal. Tapi kayaknya dari awal Pak Kerti tidak ada mas. Aku mau ambil Pak Mas Riki uang Pak. Hanya uang. Ya karena ini mohon maaf, memang surat nikah sementara belum bisa terbit, tapi data itu masuk. Mas kawinnya hanya uang 352.000. Emasnya tidak tercantum. Jadi tidak masalah ya. Karena sudah diketik, cuman belum bisa datang karena Pak Kuanya kan di Palembang. Jadi minggu ini tidak bisa hadir ke kantor. Jadi untuk sementara waktu nanti untuk
Sementara ada lah untuk foto-foto, ini surat nikah ini cuma untuk foto sementara, jangan sampai nanti kecewa. Tapi yang aslinya nanti paling seminggu lah datang. Tapi tercatat dalam surat nikah mas kawin uang sebesar 352.000. Enggak masalah. Ya karena kemarin informasinya cuma uang. Masnya tidak masuk dalam catatan nikah. Ya kalau diserahkan pasti diterima, tapi tidak tercantum dalam surat nikah. Ini saya sampaikan jangan sampai nanti kecewa. Ya. Ini dikasihkan secara pribadi baik. Yang masuk administrasi uangnya mana? Boleh aku buka? Maaf Pak ya. Iya, buka itu tanggung jawab saksi, Pak. Maaf ya, nggak pernah megang duit. Jadi itu uangnya asli, Pak, tidak palsu. Enggak, asli. Ya sudah. Mau serahkan mempelai perempuan? Iya, kalau mau diserahkan nanti, Pak. Nah tuh, nanti setelah ijab kabul. Nanti setelah ijab kabul. Jadi itulah mas kawin merupakan persyaratan dalam Islam. Dalam Islam persyaratan mas kawin itu tidak ditentukan besar dan kecilnya, tapi harus ada. Walaupun toh sebatang paku, tapi sudah saling suka itu tidak masalah. Karena Nabi kita Muhammad SAW pernah memberikan contoh menikahi seorang gadis itu hanya sepasang telompah, itu untuk mas kawin. Itu artinya tidak ditentukan, tidak ditetapkan harus sekian, tidak, tapi harus ada. Itulah tadi persyaratan yang pertama sudah terlaksana. Nah mas kawin ini nanti setelah diterima oleh sementara calon mempelai perempuan itu nantinya hak mutlak punya seorang istri. Jadi siapapun tidak boleh menggugat, suami pun tidak boleh. Mau diapakan istri boleh. Yang selanjutnya yaitu acara yang inti ijab, itu penyerahan dari wali, kabul penerimaan calon mempelai laki-laki. Tidak ada salahnya dicoba dulu daripada nanti. Dicoba dulu. Maju Pak. Seru. Saya Nabi Hidayat atau kunikahkan dengan anak perempuanku yang bernama Ristia Efriani dengan mas kawin 352.000 dibayar tunai. Saya terima nikahnya dengan mas kawin yang tersebut. Agak kuat sedikit ya, agak tegas. Tapi kalau waktunya pas gitulah waktunya. Ya, cuma yang penyerahan kurang tegas sedikit, yang penyerahan. Diulang. Ini memang baruan. Coba diulang sekali lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Nabi Hidayat engkau kunikahkan dengan anak perempuanku yang bernama Ristia Efriani dengan mas kawin 350 uang. Dengan mas kawin uang 352.000 dibayar tunai. Saya terima nikahnya dengan mas kawin yang tersebut. Ya itulah kira-kira nanti. Tunainya dibayar. Nanti ya Pak. Rupiahnya disebut. Kalau udah disebut nanti tahunan juta. 352 juta. Jadi 352. Jangan nikahkan anak. Tes lagi sekali.
Karena ciriannya tadi kan Haimul Hidayat, anakku perempuan bernama Rizkia, aku nikahkan tunai. Nah, itu persiapan dia menjawab. bapak ini nikahkan anak, jangan dinikahkan. ini apa tuh ini coba lagi. Coba lagi. Ini kalimat gini. Jadi, masukkan ya Pak ya. Nah, jadi Bapak Wali Haimul Hidayat, anakku perempuan bernama Rizkia, aku nikahkan kepadamu dengan mas kawin uang 352.000 rupiah. Jadi wali nikahkan anaknya. Gimana? Pikir Pak? Ya, Kalimatnya nih, kalimat itu. Yang disebut anak perempuannya. Dinikahkan dengan sini. Anakmu Hidayat, anak perempuanku bernama Rizkia, aku nikahkan kepadamu atau aku nikahkan denganmu dengan mas kawin uang 352.000. Menikahkan anaknya bapak dengan Intinya sama baik Pak. Jadi ini hanya lain, mungkin lain daerah lain. Karena di sini ini ikut anjuran Pak Kuwa juga, bukan hanya adat desa sini, bukan. Bukan adat Pak nih Pak. Memang iya Pak, tapi itu intinya sebenarnya sama saja. Cuman hanya terbalik namanya, terbalik namanya dibalik. Kalau di sini disebutkan yang laki-laki dulu, baru nyebut menikahkan dengan anakku perempuan. Jadi untungnya ya sama. Untungnya sama sebenarnya. Tapi kalau memang kehendaknya begitu, ya mari. Ya, jangan sampai nanti jadi masalah. Kemalahan. Kayak mawai Pak. Oke ya. Oke ya. Ya. Kalau memang yang ini dicatat yang bodoh lah. Ulangi coba. Diulang dulu, diulang. Atas sedikit apa mereka bawa? Yang ini. Yang ini. Ini kan. Bismillahirrahmanirrahim yang tegas. Bismillahirrahmanirrahim. Hai Nak Hidayat, engkau kunikahkan dengan anak perempuanku yang bernama Rizkia Efriani dengan mas kawin uang sebesar 352.000 rupiah dibayar tunai. Saya terima nikah dengan mas kawin yang tersebut. Jadi ini tergantung wali mau pilih yang mana. Saya tidak mau pilih yang anunya bapak itu apa yang ini, karena yang menikahkan wali. Silahkan kalau saksi misalnya setuju silakan lah. Ya. Saran Pak. Sudah mau pakat? Marilah kita bersama-sama mengharap berkah Allah SWT. Kita sama-sama memperbarui keimanan kita. Mudah-mudahan pernikahan ini mendapat ridhonya, sehingga kedua mempelai ini mendapatkan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Astaghfirullahaladzim. 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 Inna Allaha ghafurur rahim. Faya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Hai Nak Hidayat, engkau kunikahkan dengan anak perempuanku yang bernama Rizkia Efriani dengan mas kawin uang sebesar 352.000 rupiah dibayar tunai. Saya terima nikahnya dengan mas kawin yang tersebut. Bagaimana saksi? Alhamdulillahirabbil alamin, alhamdulillahirabbil alamin, barakallah.
barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'akum bil khair. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Fadkhilnal jannata ma'al abrar ya azizan ghafar ya rabbal alamin. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Jadi mempelai perempuan persilahkan duduk di samping mempelai laki-laki. Jadi setelah menerima penyerahan dari wali dan disaksikan kedua saksi bahwa penerimaan sudah dianggap sah oleh kedua saksi, maka mulai detik ini saudara mempelai laki-laki yang tadinya masih bujangan sekarang statusnya sudah lain, yaitu menjadi seorang suami yang menjadi imam dalam rumah tangga, yang mempunyai tanggung jawab yang besar untuk urusan keluarga, karena suami harus memenuhi semua kewajiban dalam rumah tangga. Kullukum ra'in wa kullum mas'ulun ar-ra'iyah, yang artinya setiap pemimpin itu nanti akan dimintai pertanggungjawaban yang atas yang dipimpinnya. Maka untuk urusan keluarga baik burunya berarti suami yang bertanggung jawab. Nah, setelah resmi menjadi seorang suami, maka di sini ada perjanjian. Oh, itu nanti pun tidak masalah. Menyerahkan itu kan sudah resmi, mas kawin. Mau diserahkan sekarang? Semua, yang ping. Ini mau diserahkan ya? Aku nak dipinta lagi. Kalau bukan mas kawin kan? Bukan mas kawin kan? Diserahkan. Itu sama ini simbolisnya. Tadi cuma bentuk duitnya kan ngitung itu susah. Mau diabadikan yang baik. Apa mau tegak? Serahkan dulu. Serahkan aja Pak. Serahkan ke Mbak Ristia. Satu, dua, tiga, tangan dulu. Kemudian mas, sisi loro, saling berpandangan, guyu. Satu, dua, nah, oke. Cincinnya jangan dipatahin nggak Pak? Enggak ada cincinnya, enggak ada. Bismillahirrahmanirrahim. Siqat ta'liq. Sesudah akad nikah, saya Muhidayat bin Mulyadi berjanji dengan sesungguh hati bahwa saya akan menepati kewajiban saya sebagai seorang suami dan akan saya pergauli istri saya bernama Ristia Epriani binti Girdianto dengan baik, muasyaraf bil ma'ruf menurut ajaran syariat Islam. Selanjutnya saya membaca siqat ta'liq atas istri saya itu sebagai berikut. Sewaktu-waktu saya 1. meninggalkan istri saya 2 tahun berturut-turut, 2. atau saya tidak memberi nafkah wajib kepadanya 3 bulan lamanya, atau saya menyakiti badan atau jasmani istri saya, dan atau saya membiarkan tidak mempedulikan istri saya 6 bulan lamanya, kemudian istri saya tidak ridho dan mengadukan halnya kepada pengadilan agama dan pengaduannya dibenarkan serta diterima oleh pengadilan tersebut, dan istri saya membayar uang sebesar Rp10.000
sebagai iwat atau pengganti kepada saya, maka jatuhlah talak saya satu kepadanya. Kepada pengadilan tersebut saya kuasakan untuk menerima uang iwat itu dan kemudian menyerahkan kepada Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji Direktorat Urusan Agama Islam untuk keperluan ibadah sosial. Talang Jaya, 29 Januari 2003. Saya sebagai suami Muhidayat. Saya terima. Siap. Itulah tadi siqat ta'liq, itu perjanjian seorang suami terhadap istri. Jadi rambu-rambu dalam rumah tangga, karena apabila dalam rumah tangga tidak ada rambu-rambu, mungkin sebagai pemimpin ini tidak bisa memimpin dengan bijaksana, sembarangan. Nah, di sini perjanjiannya nomor 1, apabila suami meninggalkan istri atau keluarga 2 tahun berturut-turut. Kedua, tidak memberikan nafkah wajib 3 bulan lamanya. Nafkah wajib 2 macam, nafkah wajib lahir dan batin, itu harus tercukupi dan seimbang. Terus yang ketiga, menyakiti badan atau jasmani. Yang keempat, tidak mempedulikan keluarga 6 bulan lamanya. Nah, apabila suami melanggar salah satu dari 4 hal ini, terus diadukan, pengaduannya pun diterima, jatuh talak 1. Itu artinya kesalahan suami. Jadi kalau sudah jatuh talak 1, itu biasanya kalau di sini seorang istri mengadukan, nah pengaduannya diterima, dibuatkan surat bukti, Pak. Nah, surat bukti di situ tercatat atas nama suami dan istri. Tapi kebanyakan suami sudah jelas-jelas salah, nggak mau tanda tangan. Itu kebanyakan nggak mengakui kesalahannya. Padahal itu jelas salah, sudah melanggar. Karena di situ sudah disebutkan apabila melanggar dari salah satu 4 hal ini berarti jatuh talak 1. Ini bagi suami. Untuk masalah yang lain mungkin sudah lebih paham. Kalau dalam rumah tangga, karena ini baru memasuki, ini pokoknya siap-siaplah menjadi seorang pemimpin. Seorang pemimpin ini sudah saya sebutkan tadi bahwa semua pemimpin, nah terkecil pemimpin keluarga, ini akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya. Terus yang kedua, untuk seorang istri, karena sekarang resmi menjadi seorang istri, Rasul berpesan, jadilah seorang istri yang bisa selalu membahagiakan seorang suami, selalu senyum. Seorang suami, apapun keadaannya harus diterima dengan senang hati, selalu senyum kepada suami. Keadaan sehat maupun sakit harus dilayani dengan penuh senyuman. Yang kedua, jadilah istri yang selalu patuh taat kepada suami. Itu sudah menjadi kewajiban seorang istri, mar'atus sholihah. Yang ketiga, jadilah istri dan suami yang bisa saling menghormati harga diri. Istri harus menghormati suami. Hak-hak suami apabila suami pergi, siapapun apapun yang dibawa orang lain tanpa seizin suami jangan diserahkan. Itu tanggung jawab seorang istri untuk menjaga harta suami. Terus menjadi seorang istri tahu kebutuhan, hak-haknya yang harus ditunaikan, hak istri, hak suami. Tapi insya Allah beliau-beliau ini sudah paham masalah itu, hak-hak suami dan hak istri. Terus untuk saling, yang jelas dalam rumah tangga ini yang sudah saya alami ini, rupanya harus saling mengalah dalam rumah tangga. Pokoknya berebut salah, maka kesalahan, jangan berebut menang. Artinya bisa memahami. Kalau bisa memahami, insya Allah satu sama lain. Jangan egois. Kalau egois ini yang merusak dalam rumah tangga.
saling memahami, yang selanjutnya itu saling setia. Nah, setia ini mudah diucapkan, susah dilaksanakan. Bagaimana kesetiaan? Nah, setia ini yang bisa mengukuhkan dalam rumah tangga ini karena setia. Karena kalau sudah setia, apapun keadaannya pasti dijalani dengan ikhlas. Karena setia tadi. Jadi itulah yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf karena saya ini ibarat memberikan garam di lautan, Pak. Garam kalau dikasih laut, dikasih garam itu percuma, Pak. Karena sudah masin. Orang ini sudah lebih ilmunya daripada saya. Jadi percuma mengasihkan ilmu. Ibarat ngasih garam dalam lautan. Tapi mudah-mudahan bisa pertama usi. Jadi saya berwasiat pada diri saya sendiri untuk mengingatkan, dan mudah-mudahan kalau ada yang manfaat ambillah, ada yang salah ya mohon maaf. Dan yang terkhusus kepada keluarga mempelai laki-laki, karena ada lain adat dan tata cara tadi, mohon maaf ya. Tapi insya Allah itu tadi tetap sah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, hanya beda cara. Jadi itulah tadi yang bisa saya sampaikan terkhusus kepada kedua mempelai. Saya doakan mudah-mudahan kalian menjadi keluarga yang benar-benar bahagia dunia dan akhirat, mendapatkan keluarga yang namanya sakinah, selalu mendapat ketenangan. Yaitu tadi sudah saya sampaikan, saling memahami satu sama lain, menerima kekurangan dan kelebihan masing-masing, saling menutupi. Itu insya Allah akan mendapatkan keluarga yang sakinah, mawadah, saling menyayangi, warahmah, saling mencintai. Itu insya Allah. Dan mudah-mudahan mendapatkan keturunan yang soleh dan solihah, terutama itu keluarga anak yang patuh, terutama itu patuh kepada orang tua. Karena sehebat apapun, sepintar apapun hafal Al-Quran, tapi durhaka dengan orang tua itu percuma. Maka terutama harus patuh kepada kedua orang tua, baru agama, nusa dan bangsa. Jadi antara agama dan orang tua itu sama, kelasnya sama. Apabila patuh dengan orang tua, harus patuh dengan agama. Itu insya Allah akan menjadi yang namanya anak yang soleh dan solih. Jadi itulah yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan pernikahan ini menjadi pernikahan yang pertama dan yang terakhir, yang selalu mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini saya sampaikan tadi bahwa untuk akte nikah ini untuk simbolis, ada untuk berfoto-foto. Jadi yang asli nanti kurang lebih 2 tahun, seminggu lah, bukan 2 tahun. Karena ini hanya kendalanya karena Pak Kuanya itu di Palembang, Pak, tapi tugasnya di Talang Jaya. Maka salah satu minggu itu tidak masuk ke sini, ya sudah, inilah di pelosok. Jadi harus dimaklumi, karena masalahnya pengajuannya sudah lama, tapi karena di ujung bulan, jadi ditunggu dulu. Siapa tahu di hari-hari atau tanggal-tanggal yang sebelum itu banyak, jadi ditunggu. Maka walaupun sudah lama masukkan berkas, tetap lama, akhir bulan baru dikeluarkan. Karena ini nunggu, siapa tahu sebelum Natal itu ada, karena surat nikah itu kan ada nomor urut. Jangan sampai nanti nomor urut yang masih sedikit sudah ditulis, tahu-tahu yang nomor itu sebelumnya yang tanggal-tanggal muda keluar lagi, itu yang dia. Makanya tanggal 29 diambil akhir bulan. Jadi mohon maaf, mudah-mudahan bisa dimaklumi. Ask me about love and what I know about it. My answer will be, it's everything about Allah, the pure love to our souls, the creator of you and me, the heavens and the whole
million of his true believers. So when the time gets hard, there's no way to turn. As he promised, he will always be there to bless us with his love and his mercy. 'Cause as he promised, he will always be there. He's always watching us, guiding us, and he knows what's in our little hearts. So when you lose your way, to Allah you should turn. 'Cause as he promised, he will always be there. He brings us out from the darkness into the light. Subhanallah, capable of everything, should never feel afraid of anything, as long as we follow his guidance all the way through our short time we have in this life. Soon it'll all be over and we'll be in his heaven and we'll all be fine. So when the time gets hard, there's no way to turn. As he promised, he will always be there to bless us with his love and his mercy. 'Cause as he promised, he will always be there. He's always watching us, guiding us, and he knows what's in our little hearts. So when you lose your way, to Allah you should turn. 'Cause as he promised, he will always be there. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar. So when the time gets hard, there's no way to turn. As he promised, he will always be. Jadi itu tadi acara ijab dan kabul, alhamdulillah diberikan lancar.